Berarti kalau kamu itu pendamping dari saudara tersebut, tahu betul dengan kematiannya itu. Bisakah kamu ceritakan atas kematiannya saudara yang kamu dampingi semasa hidupnya itu? Orang itu, jikalau semua mencari, orang itu ada, dia masih tinggal di daerah tidak jauh dari tempat ia dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita hadir kembali masih di konten atau channel Insan Praja, yang mana kali ini saya sudah bersama atau ditemani oleh Kang Mas Denny, ada di samping saya. Bagaimana kabarnya Kang Mas Denny? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semuanya, para pemirsa, para subscriber dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan jasmaninya maupun rohaninya, sehingga yang lagi sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga kami tak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para penonton, juga para subscriber dimanapun berada. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian semuanya. Kalau nggak atas dukungan kalian semuanya, Insan Praja tidak ada apa-apanya. Jadi karena dukungan kalian semuanya, kita masih bisa terus memberikan suatu wawasan-wawasan gaib di channel ini. Dan mudah-mudahan bisa diambil segi positifnya, hikmah-hikmahnya, dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Walaupun dialog kami dengan gaib, tapi dialog kami dengan gaib tersebut kami terus memilah-milah ya. Jadi kita selalu menghadirkan yang muslim. Kalaupun nanti jin tersebut ataupun gaib tersebut yang kita hadirkan masih fasik, kita akan berusaha untuk mengislamkannya. Karena sebagai pelajaran untuk kita, gaib tersebut jikalau mereka telah muslim, mereka juga sama diciptakan, sama seperti kita, tugasnya hanyalah untuk menghamba dan beribadah kepada sang penciptanya. Pada kesempatan kali ini ada sebuah request dari sahabatku, dari pemirsa, penonton yang berkomentar di video-video sebelumnya yang sudah kami upload. Request tentang kematian diplomatnya Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, yaitu saudara Arya Daru Pangayunan. Kasus tersebut sampai saat ini mungkin sudah sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Sampai saat ini kasusnya masih simpang siur, kesana kemari, belum jelas apa permasalahan intinya, itu pembunuhan atau apa, juga belum jelas. Jadi dari pihak berwajib pun belum memberikan suatu alasan yang jelas kenapa atas kematiannya saudara Arya tersebut. Di sini kita ingin mengetahui dari dimensi gaibnya tentang kasus itu, apa yang sebenarnya terjadi yang menimpa tersebut, dan ada sesuatu apa. Mungkin netizen juga banyak yang berkomentar. Jadi ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, itu masih banyak sekali. Ada yang bilang pembunuhan, ada yang bilang mungkin bunuh diri, ya, bukan begitu Kang Mas Denny? Di masih simpang siur. Jadi di sini kami hanya ingin mengetahui dari dimensi gaibnya itu seperti apa, ada kasus apa, dan supaya ini bisa nantinya jadi pembelajaran ya bagi kita. Kenapa dan ada masalah apa dalam kematian dari saudara Arya Daru Pangayunan. Mungkin
ada salah satu request ini untuk menghadirkan jin korinnya. Bagaimana Kang Mas Dini? Iya, monggo. Ya monggo. Ini mungkin ya semoga saja tidak seperti kasus Vina Cirebon yang kemarin ya. Jadi ya walaupun kita harus memaklumi hukum itu bisa dibeli. Ya mudah-mudahan nantinya pihak yang menangani kasus kematian Saudara Arya ini adalah pihak yang sangat bertanggung jawab seadil-adilnya, seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, seperti kasus-kasus yang lain yang belum terbongkar atau terkuak, ya mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran yang hak. Jadi seperti itu, supaya kita bisa mengetahui semuanya, yang hak dan yang batil. Ya, sudah siap Kang Mas Deni? Oh, siap. Ya mungkin ini jadi pertanyaan ya Kang Mas, karena kematiannya saudara tersebut ada di kos. Jadi kunci kosnya tersebut kan menggunakan sidik jari. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Kecuali mungkin pemilik kos tersebut. Kejanggalan yang ditanyakan para netizen tersebut sebetulnya dari apa Kang Mas tadi? CCTV ya? Ya. Bagaimana itu Kang Mas? Dari CCTV itu banyak yang berkomentar atau memberikan masukan itu di menit berapa itu terpotong. Ada suatu video yang terpotong kurang lebih beberapa detik, 39 detik atau berapa itu. Yaitu yang banyak yang mencurigai tentang hal itu, tentang video itu yang terpotong itu yang banyak yang menyangka di waktu detik itu ada suatu orang yang melakukan aksi untuk masuk atau bagaimana itu, maksudnya untuk melakukan aksinya masuk ke dalam ini biar tidak terlihat. Dan waktu itu mengira pas terpotong itu ada orang masuk ke dalam kamar tersebut, seperti itu. Ya mungkin beritanya masih simpang siur sehingga banyak orang yang curiga ya para netizen. Ya. Di waktu itu saudara yang meninggal ini juga sempat buang sampah ya, keluar untuk buang sampah. Dalam video CCTV-nya seperti itu. Ya, juga banyak yang janggal ketika yang memiliki kos itu Pak siapa itu, Pak Suryo atau siapa itu, ketika membuka jendela itu gordennya bergerak itu. Oh, yang di dalam waktu dicongkel menggunakan obeng itu ya. Itu. Ya. Jadi saudara ini adalah diplomat Kementerian Luar Negeri. Apa ada sangkut pautnya dengan itu atau bagaimana, mungkin kita nantinya akan tanyakan langsung. Disimak terus karena konten kami ini berdialog dengan gaib, jadi kebenaran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun nanti ada kebenaran yang hak, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendaknya. Seperti itu. Monggo Kang Mas Deni. Selain yang akan saya masukkan dan akan saya tarik ini, dari lain tidak ada yang boleh menempati, tidak ada yang boleh ikut masuk. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan di dalam tubuh mediator ini yang boleh masuk menempati. Kalau ada penyusup yang masuk maka akan terlempar keluar. Bismillah. Saya panggil jin yang mendampingi orang yang difoto ini. Atau disebut dengan jin korin. Saya panggil untuk hadir ke sini atas izin guru saya.
Masuk. Masuk, kuasai penuh. Kalau penyusup yang masuk langsung terlempar keluar. Assalamualaikum. Wahai bangsa gaib dari golongan jin ataupun dari golongan siluman, tolong bisa berbicara menggunakan bahasa manusia, bahasa apapun masuk di dalam tubuhnya. Siapa ini yang masuk? Saya di mana? Kamu berada di daerah Jawa Timur. Ya, kenapa saya bisa masuk dalam raga ini? Saya ada sedikit perlu dengan kamu. Kamu ini bangsa apa? Saya bangsa jin, mendampingi manusia. Tahu orang ini? Kenapa bisa seperti ini? Yaitu orang yang saya dampingi. Ini dipastikan atau di cross check ini. Kalau perkataannya bohong, keluarkan langsung. Keluarkan dari jasad ini langsung kalau perkataannya bohong. Ada apa? Orang yang kamu dampingi tersebut benar-benar sudah mati. Sudah nggak ada. Iya, benar. Tugas saya selesai. Oh, sudah selesai. Untuk mendampinginya. Agak maju ke sini ya, agak maju ke sini ya. Tenang, tenang. Agak ke sini. Sudah. Berarti kalau kamu itu pendamping dari saudara tersebut, tahu berarti, tahu betul dengan kematiannya itu. Iya, tahu. Tapi saya diganggu ini oleh bangsa-bangsa. Jin-jin yang mempunyai kekuatan besar. Maksud beliau.
yang mengganggunya otomatis semuanya terlempar, dan di sini terbentengi berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Begini, ikuti saya dulu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dingin. Itulah Islam yang sesungguhnya. Semuanya orang Islam seharusnya juga merasa dingin, merasa tenang kehidupannya. Baik, bisakah kamu ceritakan atas kematiannya saudara yang kamu dampingi semasa hidupnya itu? Apakah kamu mengetahui semuanya soal hal itu? Ia telah dibunuh oleh teman yang dikenalnya. Ketika ia bertugas di luar daerah itu. Daerah mana yang dimaksud? Jauh dari tempat yang ia meninggal itu, menyeberangi pulau. Itu bagaimana? Dia kan meninggal kan di kamar itu. Iya, temannya itu datang ke tempat ia beristirahat itu. Ketika malam, dia masuk di saat orang yang saya dampingi itu tertidur. Melalui apa? Kan pintunya itu kan dikunci. Saya tahu alat itu tapi tidak bisa menyebutnya. Iya. Bagaimana? Alat ia menggunakan alat untuk membuka suatu jendela. Iya. Ia masuk melalui itu. Nah, itu ada berapa orang yang membunuh itu? 1 orang. Itu kasusnya apa dulunya? Ada permasalahan apa sehingga seperti itu? Orang itu yang membunuh itu mencuri, ingin merampas semua data-data yang telah dimiliki oleh orang yang saya dampingi. Mengambil data-datanya itu yang diinginkannya. Iya.
saya tidak bisa menjangkau lebih jauh. Intinya itu cara membunuhnya diapakan? Di saat ia tertidur, pelaku itu mendatangi, lalu dibungkam mulut dan hidungnya dengan suatu kain yang diberi suatu seperti racun untuk melumpuhkan orang yang saya dampingi itu. Lalu setengah sadar dan belum mati, lalu orang itu mengancam, si pelaku itu mengancam untuk memberikan suatu data itu. Dan juga lalu dipaksa untuk melilitkan suatu benda itu. Iya. Ke kepalanya. Itu yang melilitkan saudara yang kamu dampingi apa yang membunuh itu? Yang saya dampingi, tetapi dipaksa. Itu kok sampai mau? Kenapa tidak melawan? Karena dia sudah terancam dan sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal. Sudah lemas keadaannya. Itu ketika dia diracun itu posisinya tidur apa dia setengah sadar? Waktu tidur. Kenapa nggak teriak ketika dilakukan itu, diracun itu? Nggak teriak apa nggak ini? Tidak bisa teriak karena dibungkam mulut dan hidungnya. Itu pasti kan 2 orang lebih, tidak mungkin 1 orang, mana bisa? Bisa, itu 1 orang yang melakukan. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Lalu setelah dililitkan benda itu ke kepalanya. Itu kok mau diperintah? Iya, karena dia sudah terancam di situ. Kenapa dia nggak melawan? Orang yang melakukan itu tahu semua rahasia di dalam orang itu. Dalam yang saudara yang kamu dampingi? Iya. Tahu betul semuanya. Dia juga mengancam semua anggota keluarganya. Maka dari itu dia mau melakukan suatu itu. Lalu ketika sudah selesai melilitkan benda itu, dibungkam dengan suatu alas tidur itu sampai ia mati. Jadi ketika itu nggak ada perlawanan sama sekali oleh saudara yang kamu dampingi? Tidak bisa melawan. Sudah tidak mampu melawan. Karena takut bercampur gemetar badannya itu. Sudah tidak mampu untuk melawan. Ketakutannya sangat luar biasa di waktu itu. Kenapa sampai tidak kesorot oleh CCTV atau kamera yang ada di sekitar situ? Apakah itu sudah direncanakan atau bagaimana?
itu semua sudah ada kerjasama dengan orang yang berarti sebelumnya itu semuanya sudah direncanakan. Iya. Baik. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Apakah yang membunuh itu memiliki suatu orang yang di belakangnya yang begitu kuat? Apa bagaimana? Apa itu yang membunuh itu diperintah orang? Apa atas kemauannya sendiri tadi? Yang jelas itu semua ada suatu komplotan. Maksudnya komplotan dalam segi pekerjaan. Dan orang itu sudah ahli di dalam bidang itu. Sehingga orang itu yang membunuh itu. Iya. Orang itu yang disuruh untuk melakukan pembunuhan itu. Begitu. Baik. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Orang itu jikalau semua mencari orang itu ada, dia masih tinggal di daerah tidak jauh dari tempat ia dibunuh. Iya. Baik, ya sudah, kalau begitu boleh kembali. Silakan. Saya tidak bisa kembali sendiri. Oh, begitu. Baik, saya bantu. Keluarkan dari jasad Widianto saat ini juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesaksiannya seperti itu. Saudara yang meninggal tersebut meninggalnya karena dibunuh oleh orang yang dia kenal, dan mungkin dari yang jin tersebut katakan ada suatu permasalahan sebelumnya, mungkin ya masih dalam ruang lingkup pekerjaan yang ia emban. Mungkin juga pembunuhan itu sudah direncanakan lama. Ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga yang menangani kasus tersebut adalah orang yang seadil-adilnya, dan mudah-mudahan pembunuhnya tersebut segera ditangkap dan ditemukan. Dan kita selalu berdoa. Dan apapun yang tadi disampaikan, itu pun walaupun tadi semuanya diceritakan, itu juga tidak bisa jadi suatu bukti ya. Jadi, karena yang mengatakan apalagi secara gaib. Jadi bagi orang yang tahu saja, dan mungkin ya kita sadar dan tahu bahwa hukum di Indonesia ini sudah sangat begitu memprihatinkan, semuanya bisa dibayar oleh uang. Dan semoga cepat diselesaikan kasusnya itu.
dan ambil saja hikmah-hikmahnya dan si positifnya supaya kita bisa terus menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masalah apapun itu sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Ya, bukan begitu Kang Mas Den? Ya. Ya, terima kasih. Semoga selanjutnya kita bisa terus untuk memberikan wawasan-wawasan tentang apapun yang terjadi di dunia ini. Itu menurut mencakup dari hal gaibnya. Dan terima kasih, kita akhiri dan kita mohon maaf, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.